Assalamualaikum. Selamat datang di Risalah Hati Channel, tempat di mana kisah sederhana menjelma jadi pelajaran berharga. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentarmu di kolom komentar. Karena satu dukungan kecil darimu berarti besar bagi kami untuk terus berkarya. Selamat menikmati kisahnya. Demi kakakku aku rela jadi istri majikannya yang sudah tua. Ternyata, namaku Sla. Aku hanya gadis kampung biasa yang tinggal bersama ibu dan kakakku, Rani, di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Hidup kami pas-pasan, bergantung pada hasil menjahit ibu dan kerja serabutan kakakku. Aku sendiri membantu di warung milik tetangga untuk sekadar menambah uang jajan dan tabungan sekolah. Hidup kami tenang, sampai hari itu datang. Rani dijodohkan oleh ibu dengan majikannya, seorang pria kaya bernama Revan. Lelaki muda, tampan, tapi terkenal dingin dan temperamental. Aku tak tahu banyak soal Revan, hanya sering mendengar bisik-bisik para tetangga tentang sifatnya yang kejam. Rani tak pernah terlihat bahagia menjelang hari pernikahan. Dan pada hari H, dia kabur. Tak ada kabar, tak ada pesan. Aku yang menjadi kambing hitam. Demi menyelamatkan nama keluarga, dan karena tekanan dari ibu dan pihak keluarga Revan, aku dipaksa menggantikan Rani. Ketika ibu mengatakan itu, matanya penuh cemas, dan aku tahu, ini bukan sekadar keputusan. Ini adalah ancaman. Ancaman terhadap kehormatan keluarga, terhadap kehidupan kami yang sudah begitu rapuh. Aku tak bisa menolak. Ibu menangis, meminta aku untuk menggantikan Rani, berharap aku bisa mengembalikan muka keluarga yang tercemar oleh kaburnya kakakku. Ini demi kita, Sla, demi hidup yang lebih baik, kata ibu, dengan suara serak. Aku hanya bisa diam, tidak tahu harus berkata apa. Mungkin aku terlalu naif untuk menilai betapa besar tekanan yang sedang menimpa kami. Sementara itu, Revan, lelaki yang sudah menjadi pilihan keluarga kami, adalah sosok yang aku tak tahu apakah pantas untukku. Tapi, tak ada pilihan lain. Tidak ada ruang untuk penolakan. Pada malam sebelum pernikahan, aku merasa tubuhku seperti dibekap ketakutan. Aku berbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar yang tampak begitu dekat, seakan menekan napasku. Revan, apakah dia benar-benar seperti yang dikatakan orang? Apakah aku akan baik-baik saja? Ataukah hidupku akan berubah selamanya dalam sekejap? Pagi itu, aku mengenakan gaun pengantin putih yang seharusnya dikenakan Rani. Begitu banyak harapan dan rasa takut dalam hatiku. Di luar, terdengar suara keramaian. Undangan berdatangan. Orang-orang yang sudah menunggu momen besar ini. Aku tak tahu bagaimana aku harus menghadapi semuanya. Hatiku berdegup kencang, berpikir tentang apa yang akan terjadi setelah semuanya dimulai. Sla berdiri mematung di depan cermin. Gaun pengantin putih yang seharusnya milik Rani kini membalut tubuhnya, menjadikannya sosok yang tampak lebih muda, lebih polos. Tetapi di balik penampilannya yang sempurna, hatinya kacau. Ia meraba gaun itu dengan jari-jarinya, merasa tidak cocok dengan peran yang seharusnya diembannya, peran yang bukan miliknya. Di luar, suara hiruk-pikuk tamu mulai terdengar. Hanya beberapa langkah lagi, dan kehidupan yang ia kenal akan berubah selamanya. Tamu-tamu itu tidak tahu bahwa di balik senyum yang dipaksakan, Sla menyembunyikan kepedihan yang mendalam. Mereka hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Sebuah pernikahan megah yang tampak sempurna. Revan tidak tahu bahwa yang akan ia nikahi bukanlah Rani, tetapi adiknya. Mereka semua, keluarga besar, teman-teman, bahkan para tetangga, tidak tahu bahwa mereka sedang menyaksikan kebohongan besar.
Semua orang hanya tahu bahwa pernikahan ini adalah sebuah penyatuan dua keluarga kaya, bukan tentang dua jiwa yang saling mencintai. Semua harus berjalan lancar, bisik ibu, datang mendekat dengan senyum yang terasa dipaksakan. Ini demi kita, Sela, demi masa depanmu, demi keluarga kita. Sela menatap ibunya dengan mata yang penuh keraguan. Kalimat itu seperti mantra yang diulang-ulang, seakan membenarkan segala yang terjadi. Apa yang harus ia lakukan? Bagaimana ia bisa menatap wajah Revan dan berpura-pura menjadi Rani? Tiba-tiba, seakan tak ada jalan keluar dari kepungan yang menjeratnya. Dengan langkah berat, Sela berjalan keluar menuju pelaminan, tempat di mana Revan menunggunya. Namun, setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah bumi menahan langkahnya. Ia mencoba tidak berpikir terlalu keras, mencoba menutup mata dari kenyataan yang ada. Di atas pelaminan, Revan berdiri tegak, tampak elegan dengan jas hitam yang membalut tubuhnya. Wajahnya tampak dingin, sulit dibaca. Namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Sela semakin merasa asing. Ia merasa seperti sebuah boneka, diperlakukan sebagai barang yang bisa dipindah-pindah, bukan seorang manusia dengan perasaan. Revan menunduk, memberikan salam singkat tanpa ada senyum. Tak ada kehangatan, hanya kedinginan yang menjalari udara. "Selamat pagi, pengantin," ujarnya dengan nada datar. Sela hanya bisa tersenyum canggung. Apa yang harus dikatakan? Apa yang harus dilakukannya? Rasanya kata-kata yang ada di kepalanya hanya tertahan, seperti sebuah belenggu yang mencekik. Prosesi pernikahan berlangsung begitu cepat, seakan-akan dunia ini sedang bergerak dalam kecepatan yang berbeda. Revan tidak berbicara banyak, tidak ada kata-kata manis atau perhatian kecil yang biasanya ada dalam sebuah pernikahan. Segala sesuatunya terasa dingin, mekanis, dan tak berjiwa. Setelah upacara selesai, mereka diperkenalkan sebagai suami istri di hadapan semua tamu. Semua orang bersorak, memuji betapa tampannya mereka berdua, tetapi Sela tahu, semuanya adalah kebohongan. Satu-satunya yang ia rasakan adalah ketakutan dan kebingungan yang mencekam, seakan-akan ia terjebak dalam permainan yang bukan ia pilih. Setelah pernikahan selesai, malam semakin larut. Sela dibawa menuju kamar pengantin, di mana Revan menunggunya. Ia menatap pintu kamar dengan penuh kecemasan. Bagaimana nanti? Apa yang akan terjadi ketika mereka berdua hanya berdua di dalam sana? Semua ini terlalu banyak, terlalu cepat. Rani, kakaknya yang kini telah menghilang, pasti merasa lega bisa melarikan diri. Tetapi Sela, ia tak tahu harus berbuat apa. Ketika pintu kamar terbuka, Revan hanya meliriknya sekilas sebelum duduk di tempat tidur dengan sikap yang sangat dingin, seolah semuanya biasa saja. "Masuk," katanya tanpa ekspresi, menunjukkan bahwa tidak ada rasa ingin tahu tentang dirinya. Sela terdiam, tidak tahu apakah ini adalah momen yang ia khawatirkan, atau justru malam biasa bagi Revan yang sudah terbiasa hidup dalam ketidakpedulian. Perlahan, ia melangkah masuk, merasa tubuhnya kaku. "Ganti pakaian. Kita akan tidur. Jangan berpikir terlalu banyak tentang pernikahan ini. Ini hanya formalitas," ujar Revan. Suaranya monoton, tak ada sedikit pun kehangatan. Sela merasa hatinya semakin rapat terkunci. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ia ingin menangis, tetapi tak ada air mata yang tersisa. Ia hanya ingin tidur dan melupakan semuanya. Tetapi ia tahu itu tidak akan mudah. Bagaimana Sela bisa menghadapi hari-hari yang akan datang? Bagaimana jika Revan benar-benar tak peduli dan hanya melihatnya sebagai pengganti Rani? Saat prosesi pernikahan memasuki puncaknya, suasana di pelaminan tampak penuh dengan kebahagiaan yang dibuat-buat. Para tamu duduk rapi, menyaksikan dengan senyum dan tepuk tangan,
Sementara Sela berdiri di samping Revan, yang kini akan membuka cadar pengantin. Momen yang seharusnya menjadi simbol pernikahan itu justru terasa seperti babak pertama dari tragedi yang lebih besar. Ketika Revan membuka cadar dengan gerakan kasar, tatapan pertama yang menyambutnya bukanlah rasa terkejut atau bahagia, melainkan sebuah kemarahan yang terpendam. Matanya menciut, bibirnya tertarik ke bawah dengan ekspresi yang lebih menyeramkan dari yang bisa dibayangkan oleh Sela. Ia tahu, ini bukan wanita yang seharusnya ia nikahi. Sela hanya bisa menundukkan kepala, merasa malu dan terperangkap dalam pernikahan yang tidak diinginkannya. Hatinya berdegup keras, hampir bisa mendengar gemuruh darah yang mengalir di tubuhnya. Tak ada yang bisa dilakukannya sekarang. Ia hanya ingin semuanya berakhir, tetapi itu tidak akan terjadi. Tidak dengan Revan yang tampak begitu marah. Revan menatapnya dengan penuh kebencian, tanpa mencoba menyembunyikan perasaan itu. Tangan yang tadinya dengan pelan memegang ujung cadar kini menggenggam erat tangannya. Sela hampir terkejut merasakannya. Genggaman itu begitu kuat. Seakan-akan ia bisa merasakan setiap lekukan tulang di dalam jari Revan yang melilit pergelangan tangannya. Aku. Sela berusaha berbicara, namun suaranya tertahan. Tidak ada yang bisa ia katakan. Apa yang bisa ia katakan untuk mengubah situasi ini? Revan mengerutkan kening dan memiringkan kepala. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan amarah yang sudah jelas terlihat dari sorot matanya yang tajam. Kau pikir kau bisa menggantikan tempat Rani? Suaranya rendah dan penuh kekesalan. Kau tidak akan pernah bisa, lanjutnya dengan bisikan yang menusuk telinga Sela. Sela hanya terdiam, tak tahu bagaimana harus merespons. Setiap kata yang keluar dari bibir Revan hanya semakin memperjelas betapa ia bukanlah pilihan yang diinginkan oleh pria itu. Ia hanya pengganti, seorang wanita yang harus menerima takdir karena kesalahan orang lain, kesalahan Rani yang kabur, kesalahan keluarga mereka yang terpaksa memaksanya dalam pernikahan ini. Genggaman tangan Revan semakin erat. Sela bisa merasakan sakit yang menderanya, tapi ia hanya bisa menahan napas, berusaha agar tidak menangis di depan semua orang. Ia tahu ini adalah awal dari sebuah hidup yang tidak akan pernah sama lagi. Aku akan membuatmu menyesal telah masuk ke hidupku, bisik Revan dengan suara yang penuh ancaman, masih memegang erat tangannya. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk jantungnya, mengingatkan Sela bahwa ia adalah korban dalam permainan ini. Revan tidak menginginkannya. Ia hanya ingin Rani, dan Sela, yang berada di sini, hanyalah pengganti yang tak diinginkan. Semua yang terjadi di sekitar mereka seolah melambat. Orang-orang di luar sana, para tamu undangan, keluarga, dan teman, mungkin tidak merasakan ketegangan yang sedang menggerogoti hati Sela. Mereka hanya melihat dua mempelai yang tampak sempurna di mata mereka. Sebuah pernikahan yang diharapkan bisa mengikat dua keluarga. Tetapi, di dalam hati Sela, hanya ada kekosongan yang luas dan rasa terperangkap. Kepalanya berputar. Setiap sentuhan Revan terasa seperti beban yang semakin berat. Seperti rantai yang membelenggu tangannya, jiwanya, dan seluruh hidupnya. Tidak ada ruang untuk melarikan diri. Di luar pelaminan, ibu dan keluarga Revan tersenyum lebar, seakan tak ada yang aneh. Mereka tak tahu bahwa pernikahan ini lebih mirip dengan penjara daripada awal dari sebuah kehidupan baru. Ini akan jadi hidupmu, Sela, bisik Revan sekali lagi, dan suara itu menggetarkan tubuhnya. Terima saja, kau tidak punya pilihan. Sela menggigit bibir bawahnya, menahan air mata yang sudah hampir jatuh. Hidupnya yang dulu sederhana dan tenang kini hilang dalam sekejap. Semua harapan, semua impian tentang masa depan yang lebih baik, hancur begitu saja. Namun, ada satu hal yang tak bisa dicuri oleh Revan, keteguhan hatinya. Meskipun ia merasa tak berdaya dan terperangkap, di dalam dirinya,
Sebuah api kecil mulai menyala. Ini bukan akhir. Sela tahu itu. Suatu saat nanti, ia akan menemukan jalannya sendiri. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok. Tapi ia tahu, ia tidak akan selamanya terpenjara dalam kebohongan ini. Sela melangkah masuk ke dalam rumah besar milik Revan, dan seketika ia merasa terperangkap dalam dunia yang tidak pernah ia bayangkan. Gedung itu berdiri megah, dengan setiap sudut dihiasi kemewahan yang berlebihan. Namun suasana yang tercipta justru terasa dingin dan kaku. Tidak ada tawa atau keramaian, hanya kesunyian yang menyesakkan dada. Langkahnya terdengar keras di lantai marmer, seakan mengingatkan dirinya bahwa ia berada di tempat yang salah. Di luar jendela, hujan turun dengan deras, menciptakan pemandangan yang suram. Sela bisa merasakan hawa dingin yang menusuk meskipun udara di dalam rumah itu terasa hangat. Semua terasa begitu asing, seperti ia sedang berada di dalam istana yang tidak pernah bisa ia miliki. Sebuah tempat yang hanya berfungsi sebagai penjara. Revan, suaminya, sudah tidak ada sejak malam pertama. Seperti yang telah dijanjikan sebelumnya, ia tidak tidur sekamar dengannya. Malam itu, setelah pesta pernikahan selesai, Revan langsung pergi tanpa memberi penjelasan. Sela tidak tahu harus bagaimana, namun ia merasa sedikit lega karena tidak ada lagi tatapan penuh kebencian itu yang menghantuinya setiap saat. Namun di saat yang sama, kesepian yang lebih dalam mulai menyelimutinya. Para pelayan yang mengelilingi rumah itu tidak memberikan banyak informasi. Mereka hanya tersenyum datar, memberi salam yang sopan, dan terus melanjutkan pekerjaan mereka tanpa berbicara banyak. Sela merasa seperti seorang asing di rumah yang luas ini, berjalan tanpa tujuan di koridor yang tak berujung. Setiap ruangan tampak begitu sempurna, namun tak satu pun yang terasa seperti rumah bagi dirinya. Pagi pertama setelah pernikahan, Sela terbangun di kamar yang jauh dari kamar tidur Revan. Ia hanya bisa menduga, mengapa Revan memilih untuk tidak tinggal bersamanya? Apakah ini pertanda bahwa ia memang tidak diinginkan? Apakah dia hanya sebuah kewajiban yang harus dijalani? Semua pertanyaan itu berputar-putar di dalam kepalanya. Namun tidak ada jawaban yang memadai. Sela berjalan ke dapur untuk sarapan. Namun pelayan wanita yang menemuinya di sana hanya memberikan sepiring kecil roti dan teh. "Ini untuk Anda, Nyonya," kata pelayan itu dengan nada yang begitu datar, seakan-akan tak ada rasa hormat atau kehangatan di dalamnya. "Terima kasih," jawab Sela pelan, merasa ada jarak yang tak terjembatani antara dirinya dan orang-orang di rumah ini. Bahkan makanan pun terasa hambar, seperti simbol dari kehidupannya yang tidak lagi manis. Hari-hari berlalu begitu saja. Revan tetap menghilang, dan Sela hanya disibukkan dengan rutinitas yang tidak jelas tujuannya. Di pagi hari, ia dibiarkan sendiri di rumah besar itu, dan di malam hari, ia harus tidur di kamar yang terasa lebih sepi dari sebelumnya. Di antara semua kemewahan yang ada, ia merasa seperti tidak ada tempat yang cocok untuk dirinya. Pada malam ketiga, ketika hujan turun lebih deras dari biasanya, Sela duduk di tepi jendela besar di ruang tamu. Ia menatap keluar, memandangi hujan yang menutupi dunia luar dengan tirai air. Sesuatu di dalam dirinya merasa kosong, dan ia tidak tahu bagaimana bisa bertahan lebih lama di sini. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari koridor. Sela menoleh, berharap itu adalah Revan yang akhirnya kembali, tetapi yang muncul adalah seorang pelayan pria yang tampak ragu-ragu. "Nyonya, jika Anda membutuhkan sesuatu, saya akan siap membantu," katanya dengan suara rendah, seakan takut ia mengganggu ketenangan yang ada di rumah tersebut. Sela hanya mengangguk, sedikit terkejut dengan kehadiran orang tersebut. Namun ia tidak tahu harus berkata apa. "Terima kasih," jawabnya datar, merasakan kebingungan di dalam hati. Pelayan itu tersenyum sekilas dan melangkah pergi, meninggalkan Sela yang kembali terperangkap dalam kesendiriannya. Di saat itu,
Ia mulai menyadari bahwa hidupnya telah berubah menjadi sesuatu yang tak dikenali lagi. Tidak ada ruang untuk dirinya di rumah ini. Semua terasa dingin dan terjaga, di bawah lapisan kemewahan yang tak pernah ia impikan. Namun, di dalam hatinya, ada satu hal yang tidak bisa diambil oleh siapapun, keinginan untuk melawan. Meskipun Revan mungkin tidak pernah menginginkannya, meskipun ia hanyalah pengganti dalam hidupnya, Sela tahu ia tidak akan diam. Ia akan menemukan cara untuk mencari tahu tentang kehidupan yang sebenarnya ia inginkan, meskipun jalan itu penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian. Pada akhirnya, istana dingin ini bukanlah tempat untuk Sela. Tapi bagaimana caranya ia bisa keluar dari tempat ini, jika ia bahkan tak tahu di mana ia harus mulai? Pagi pertama sebagai istri, Sela terbangun dengan perasaan kosong. Matahari yang masuk melalui jendela besar di kamar tidur Revan hanya menciptakan bayangan gelap yang membayangi hatinya. Tak ada rasa bahagia, tak ada perasaan cinta. Yang ada hanyalah kekosongan yang semakin dalam. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar yang mewah itu, seakan berharap ada sesuatu yang bisa mengisi kehampaan yang ia rasakan. Namun, semua yang ia lihat hanya kemewahan yang tak berarti. Meja rias dengan cermin besar, tempat tidur besar dengan tirai putih yang menjuntai indah, dan lantai marmer yang berkilau. Semua itu terasa begitu jauh darinya, seperti sebuah dunia lain yang tak bisa ia sentuh. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan suara pelan. Seorang pelayan wanita masuk membawa sarapan. Sela mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih. Namun matanya tetap kosong. Makanan di hadapannya seolah tak mampu memberi penghiburan. Namun, pagi itu tidak seperti pagi-pagi sebelumnya. Saat Sela sedang mencoba untuk merapikan dirinya dan memulai rutinitas, ia dipanggil oleh Revan. Sebuah perintah yang tak dapat diabaikan. Masuk. Terdengar suara Revan yang tegas dari balik pintu ruang kerjanya. Dengan langkah ragu, Sela menuju ruang kerja Revan yang besar dan terbuka. Ruangan itu dipenuhi dengan buku-buku hukum, dokumen, dan meja kayu besar yang mengesankan kekuasaan. Di belakang meja, Revan duduk dengan ekspresi wajah yang tidak bisa ia baca, kaku dan dingin seperti biasa. "Datanglah," kata Revan. Suaranya datar dan tanpa emosi. "Duduk." Sela duduk di kursi yang ada di depan meja, merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tak ada sapaan hangat atau kata-kata lembut yang menyambutnya. Hanya keheningan yang menekan. Tanpa berkata banyak, Revan mengeluarkan selembar kertas dari laci meja dan meletakkannya di depan Sela. "Tanda tangan ini," katanya sambil menatap kertas itu dengan tatapan dingin. "Kau tak perlu berpura-pura menjadi istri yang baik. Kau hanya akan tinggal di sini sebagai formalitas." Sela menatap surat itu dengan penuh kebingungan. Tulisan yang tertera di atasnya adalah sebuah perjanjian, sebuah kontrak yang menjelaskan bahwa pernikahan mereka adalah sebuah kesepakatan yang tidak lebih dari sekadar formalitas. Revan tidak menginginkan pernikahan ini. Sela hanya sebuah alat untuk menutupi kekurangan dalam hidupnya. Sebuah cara untuk menjaga citra dan kehormatan keluarga. Hati Sela terasa tercekat. Ia ingin berteriak, ingin melawan. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Apa yang bisa ia katakan ketika hidupnya telah dipaksakan seperti ini? Ketika Revan yang begitu dingin dan jauh tidak memberi ruang sedikit pun untuk perasaan, Revan menatapnya dengan tatapan kosong, seolah tak peduli apakah Sela akan menandatangani surat itu atau tidak. Semua ini sudah jelas baginya. Ini bukan tentang cinta, bukan tentang hubungan yang saling menghargai. Ini hanya tentang memenuhi kewajiban. Sela meraih pena yang tergeletak di atas meja, menatapnya sebentar. Lalu dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menandatangani surat itu. Setiap garis tanda tangan yang ia buat terasa seperti menghapus bagian dari dirinya.
membuatnya semakin jauh dari apa yang ia impikan. Namun, ia tahu ini adalah jalan satu-satunya yang bisa ia pilih untuk bertahan. "Bagus," kata Revan datar, tanpa ekspresi. "Sekarang kau tahu tempatmu." Sela berdiri, matanya menahan air mata yang hampir tumpah. Namun, ia tidak ingin menunjukkan kelemahan di hadapan Revan. Ia menundukkan kepalanya dan melangkah keluar dari ruang kerja itu, merasa seperti seorang bayangan yang hanya ada untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Seperti hantu yang terjebak di dalam rumah yang tidak pernah bisa menjadi rumahnya. Ketika ia keluar dari ruang kerja, langkahnya terasa semakin berat. Mimpi buruknya baru saja dimulai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana ia bisa melarikan diri dari kehidupan yang telah dipaksakan padanya? Hari-hari pertama sebagai istri Revan terasa seperti berjalan dalam kabut. Sela semakin merasa terasing dalam rumah besar itu. Revan, yang semakin jauh dan dingin, seolah mengabaikan keberadaannya. Setiap langkah Sela selalu terasa seperti mengganggu kesunyian rumah itu. Ia tidak tahu harus mencari pelipur lara kemana. Hanya bisa terperangkap dalam perasaan hampa yang semakin mendalam. Pada suatu pagi, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang diberikan, Sela memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar rumah besar milik Revan. Tanpa tujuan jelas, ia hanya ingin keluar dari kesunyian yang menyesakkan. Saat melewati dapur, Sela bertemu dengan Buminah, pelayan tua yang sudah bekerja di rumah Revan sejak lama. Wajah Buminah selalu ramah, meskipun Sela bisa merasakan bahwa ia tak pernah merasa benar-benar bebas di sini, sama seperti dirinya. Buminah melihat Sela dan tersenyum lembut. "Sudah lama tidak melihatmu berjalan-jalan, Nona," kata Buminah dengan suara pelan. Sela tersenyum tipis, merasa sedikit lebih baik dengan kehadiran Buminah. "Iya, aku hanya mencoba beradaptasi," jawabnya, mencoba menjaga suasana tetap ringan. Buminah menyuruhnya duduk di meja makan yang terletak dekat dapur. Ia segera menyajikan teh hangat, dan mereka duduk berbincang perlahan. "Tentu sulit, ya?" kata Buminah, memecah keheningan. "Menjadi istri Revan, aku tahu itu." Sela terdiam sejenak. Ia menatap cangkir teh yang ada di tangannya, merasa perasaan itu terlalu berat untuk dibicarakan. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Buminah. Revan, dia tidak pernah berbicara padaku dengan baik. Aku merasa seperti tak ada di sini." Buminah menatapnya dengan tatapan yang penuh empati. "Revan bukan seperti yang kau kira, Nona. Ada banyak hal yang kau belum tahu tentang dirinya." Sela memandang Buminah dengan mata penuh rasa ingin tahu. Apa maksud Buminah? Buminah menarik napas panjang, seolah berpikir untuk mengatakan sesuatu yang sensitif. "Revan, dia kehilangan ibunya ketika masih kecil. Ibunya meninggal karena perselingkuhan dan pengkhianatan dari ayahnya. Sejak itu, Revan dia jadi sangat membenci wanita." Sela terkejut. "Membenci wanita?" Buminah mengangguk pelan. Dia tidak pernah benar-benar mempercayai cinta. Semua yang datang padanya selalu dianggap punya maksud terselubung. Dia merasa seperti semua wanita, entah itu ibunya atau wanita lain, hanya ingin memanfaatkannya. Sela mendengar dengan cermat. Hatinya mencatat setiap kata Buminah. Jadi, dia tidak pernah bisa menerima perasaan wanita. "Begitulah," jawab Buminah. Suaranya penuh keprihatinan. "Revan selalu hidup dengan rasa takut. Takut dikhianati, takut terluka lagi. Ia merasa bahwa wanita hanya datang untuk menyakitinya. Dan itulah sebabnya dia menutup dirinya rapat-rapat." Sela menundukkan kepala, mencoba mencerna semua yang baru saja didengarnya. Ia tidak tahu apakah harus merasa kasihan atau justru lebih marah lagi. "Jadi aku cuma menjadi pelampiasan dari semua ketakutannya?"
Buminah tidak menjawab segera, hanya menatapnya dengan tatapan yang penuh makna. Kau adalah wanita pertama yang memasuki hidupnya setelah semua itu, Nona. Namun, aku rasa, bagaimanapun juga, Revan masih takut untuk benar-benar membuka hatinya. Itu sebabnya dia bertindak begitu dingin, bahkan kepada dirimu. Sela merasa ada sedikit pemahaman yang muncul, meskipun hatinya masih penuh dengan pertanyaan. Apa yang harus aku lakukan, Buminah? Aku tidak tahu bagaimana cara bertahan di sini jika semua ini hanya berjalan dengan kebekuan. Buminah menghela napas. Yang bisa kau lakukan adalah bersabar. Revan mungkin tidak akan pernah berubah dalam semalam. Tapi kalau kau benar-benar ingin menemukan jalannya, mungkin kau bisa mencoba untuk menunjukkan padanya bahwa tidak semua wanita itu sama. Bahwa cinta bukan hanya tentang pengkhianatan dan sakit hati. Sela merasa sedikit lega mendengar nasihat Buminah, meskipun ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Revan, dengan semua luka dan kebenciannya terhadap wanita, bukanlah pria yang bisa ia pahami dalam waktu singkat. Tapi setidaknya, ia kini mengerti sedikit lebih banyak tentang latar belakangnya. Terima kasih, Buminah, kata Sela dengan suara lembut. Aku akan mencoba. Pelayan tua itu tersenyum, meski senyumannya tampak sedikit sedih. Semoga kau bisa bertahan, Nona. Aku hanya berharap kau tidak kehilangan dirimu dalam proses ini. Sela kembali ke kamar dengan pikiran yang berputar. Ia tahu bahwa hidupnya akan penuh dengan tantangan besar. Namun, setidaknya kini ia tidak merasa sepenuhnya sendirian. Ada seseorang yang peduli, dan meskipun Revan terluka, Sela merasa ia harus berusaha lebih keras lagi untuk membuka hatinya. Meskipun itu mungkin tak pernah bisa ia lakukan sepenuhnya. Namun, ada satu hal yang pasti dalam benaknya. Ia tidak akan berhenti berjuang untuk dirinya sendiri. Pagi itu, Sela terbangun dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Setelah percakapan dengan Buminah, ia merasa sedikit lebih mengerti tentang Revan. Ia memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa menunjukkan bahwa ia peduli, meskipun sulit untuk mencari cara untuk mendekatkan diri pada pria yang begitu tertutup dan penuh kebencian. Ia ingat betul bahwa Buminah pernah menyebutkan bahwa Revan sangat menyukai masakan tradisional yang dibuat ibunya. Nasi goreng dengan bumbu rempah khas kampung. Makanan sederhana, tapi penuh rasa. Sela tidak pernah memasak makanan seperti itu sebelumnya. Namun ia tahu ini adalah kesempatan yang mungkin bisa membuat perbedaan. Setelah mempersiapkan bahan-bahan dengan hati-hati, ia mulai memasak. Setiap gerakan yang dilakukannya terasa penuh dengan harapan. Dan meskipun ia tidak yakin apakah Revan akan menghargai usaha ini, ia merasa ini adalah langkah pertama yang bisa ia ambil untuk mengubah hubungan mereka yang penuh kebekuan ini. Sela mengaduk nasi di wajan dengan hati-hati, menambahkan rempah-rempah yang membuat aromanya memenuhi dapur. Ia tersenyum kecil, merasa sedikit bangga dengan apa yang sedang ia buat. Ini adalah masakan pertamanya untuk Revan, dan ia berharap ini bisa menunjukkan bahwa ia bukan hanya sekadar istri yang terpaksa, tapi seseorang yang ingin berusaha memperbaiki keadaan. Setelah selesai, ia menyajikan nasi goreng dengan hati-hati di atas piring besar dan membawanya ke ruang kerja Revan. Sebelum mengetuk pintu, ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan jantungnya yang berdetak cepat. Ia tahu bahwa Revan bisa saja menolaknya, atau bahkan mengabaikan usaha kecil ini. Namun, ia tetap melangkah maju. Dengan perlahan, ia mengetuk pintu ruang kerja Revan. Revan, aku membuatkanmu makan siang. Nasi goreng kesukaanmu, katanya dengan suara pelan, berharap bisa menarik perhatiannya. Revan tidak menjawab seketika. Beberapa detik berlalu sebelum pintu terbuka dengan kasar. Revan berdiri di ambang pintu, matanya penuh amarah. Sela hampir mundur, tapi ia menahan diri.
Ini adalah kesempatan yang ia berikan pada dirinya sendiri untuk mencoba. Namun, tanpa sepatah kata pun, Revan melirik piring nasi goreng di tangan Sela dengan tatapan tajam. Mata itu, yang selalu penuh dengan kebencian dan kecurigaan, seolah meneliti setiap inci dari masakan yang ada. "Apa ini?" tanya Revan dengan suara serak yang penuh keraguan. Namun nada itu juga tercium penuh kekesalan. "Ini nasi goreng. Masakan kesukaanmu," jawab Sela, berusaha terlihat tenang, meskipun rasa takut semakin menyesakkan dadanya. Revan tidak menjawab. Sebaliknya ia memandang piring itu seperti barang yang terkontaminasi. "Kau pikir aku bodoh?" katanya dingin. "Apa yang kau coba lakukan? Meracuni aku dengan masakan busuk ini?" Sela terkejut. Kata-kata itu datang begitu cepat, tanpa ada tanda-tanda atau penjelasan. Wajah Revan berubah menjadi merah karena amarah, dan dalam sekejap ia membalik meja di depannya dengan kekuatan yang mengejutkan. Piring nasi goreng yang tadi dipegang Sela terlempar, jatuh berantakan di lantai. Makanan itu hancur, seolah menjadi simbol kegagalannya. Sela terdiam. Tubuhnya membeku saat melihat meja yang terbanting dengan keras, dan nasi goreng yang berserakan di lantai. "Apa-apaan ini, Sela?" bentak Revan, mendekat dengan tatapan penuh kebencian. "Kau pikir aku begitu bodoh sampai mempercayai niatmu yang kotor ini?" Sela menunduk, merasa tubuhnya lemas dan hampir tak mampu berdiri. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku bisa membuat sesuatu untukmu. Aku tidak berniat apa-apa," jawabnya dengan suara bergetar. "Tutup mulutmu." Revan hampir berteriak, dan Sela bisa merasakan ketegangan yang sangat besar di udara. "Kau pikir aku akan jatuh pada permainanmu? Semua ini hanya kebohongan. Sela, semua yang kau lakukan hanya untuk mengelabui aku." Sela menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Aku hanya ingin menjadi istri yang baik," katanya pelan, hampir tak terdengar. Namun, itu seolah tak berarti bagi Revan. "Jangan pernah datang lagi ke sini dengan makanan seperti ini," serunya, melangkah mundur dan menatapnya seolah ia adalah orang asing. "Kau hanya akan menambah kebencian yang sudah ada." Dengan langkah cepat, Revan berbalik dan menuju meja kerjanya, meninggalkan Sela berdiri sendirian di depan pintu. Hatinya hancur. Semua usaha yang ia lakukan untuk mendekatkan diri padanya, bahkan dengan cara yang sangat sederhana, ternyata hanya berakhir dengan kegagalan. Sela menatap ke arah lantai, melihat nasi goreng yang hancur dan berantakan. Ada rasa kecewa yang dalam. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Ia tidak akan menyerah. Jika ini adalah pertempuran yang harus ia hadapi, ia akan terus berjuang, meski semua itu terasa begitu berat. Dengan langkah perlahan, ia membersihkan sisa-sisa makanan yang terjatuh dan menyapu lantai. Setidaknya, ia mencoba. Itu sudah cukup untuknya. Meskipun Revan tampaknya tidak melihat usaha itu sama sekali. Hari itu, seperti biasa, Sela menghabiskan waktunya di rumah besar Revan yang terasa semakin asing baginya. Meskipun ia sudah berusaha beradaptasi dengan rutinitas yang ada, memasak, membersihkan rumah, atau sekadar duduk di kamar menunggu Revan pulang, semuanya masih terasa hampa. Revan semakin hari semakin menghindarinya, seolah ia hanyalah bayang-bayang dalam kehidupan pria itu. Namun, pagi ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sela sedang merapikan beberapa buku di ruang tamu ketika pintu depan terbuka dengan kasar. Seorang wanita muda memasuki rumah dengan langkah cepat dan percaya diri. Tubuhnya ramping, rambutnya panjang dan tergerai indah, serta wajahnya yang cantik dipenuhi ekspresi penuh kemarahan. Ia tidak terlihat seperti orang asing. Sela segera mengenali bahwa ini adalah wanita yang sempat disebutkan oleh Buminah sebagai mantan tunangan Revan.
Nama wanita itu adalah Maya. Maya melangkah masuk tanpa permisi, seolah rumah itu adalah miliknya. Sela yang terkejut hanya bisa berdiri di tempat, menatap wanita itu yang mendekat dengan senyuman penuh ejekan. "Kau pasti Sela, kan?" Maya berkata dengan suara dingin. Matanya mengamati Sela dari ujung kaki hingga kepala. "Aku mendengar tentang pernikahanmu dengan Revan. Aku tak tahu apakah kau memang bodoh atau hanya mencari-cari masalah." Sela bingung. Hatinya berdegup kencang. Siapa kamu?" tanyanya. Mencoba menjaga ketenangan meskipun rasa takut mulai merayap. Maya tertawa sinis. Langkahnya semakin mendekat hingga Sela merasa terpojok. "Aku adalah masa lalunya. Tunangan yang hampir menikah dengan dia. Kau tahu, aku tidak tahu siapa yang lebih bodoh. Revan yang masih mengingatku, atau kau yang berani menginjakan kaki di rumah ini," katanya sambil menatap Sela dengan tatapan yang tajam. Sela merasakan sebuah rasa panas mengalir dalam tubuhnya. "Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan," jawabnya, berusaha tetap tenang meski hati mulai bergejolak. Maya tertawa, kali ini lebih mengejek. "Oh, tentu saja kau tidak mengerti. Kau hanya gadis desa yang terjebak dalam pernikahan yang kau sendiri tidak inginkan, kan? Jangan kira hidupmu akan bahagia hanya karena kau ada di sini, di rumah ini. Kau tak tahu siapa Revan sebenarnya." Maya melangkah mendekat. Kini hanya beberapa langkah di depan Sela. "Revan itu bukan pria yang bisa kau percayai. Dia penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Kau berpikir dia akan jatuh cinta padamu hanya karena kau ada di sini? Hanya karena kau mengenakan gaun pengantin itu?" Maya mengibaskan tangannya ke arah Sela dengan rasa jijik. "Kau akan hancur, Sela. Percayalah." Sela merasakan sakit di dadanya. Kata-kata itu menusuk dalam, lebih tajam daripada yang ia bayangkan. Kau datang untuk mengancamku?" tanyanya dengan suara yang mulai gemetar. Tetapi ia berusaha menjaga ketenangannya. Maya mengangkat alis, tampak puas dengan reaksi Sela. "Tidak perlu ancaman, Sela. Cukup aku memberi peringatan. Kau hanya perlu tahu satu hal. Revan itu milikku, dan aku akan melakukan apa saja untuk memastikan dia kembali padaku. Kau hanya penghalang di jalan kami. Aku tidak akan membiarkanmu merusak segalanya." Sela bisa merasakan ketakutan mulai menguasai dirinya. Semua yang ia tahu tentang Revan, semua yang ia coba pahami tentang pria itu, tiba-tiba terasa hancur berkeping-keping. Tetapi di dalam dirinya, ada sebuah suara kecil yang berbisik, memberinya kekuatan untuk tidak jatuh. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Sela menghadap Maya dan berkata dengan suara tegas, meskipun hatinya berdebar sangat kencang. "Aku tidak tahu apa yang terjadi di masa lalumu dengan Revan, Maya. Tapi aku di sini bukan untuk merusak apapun. Aku hanya mencoba bertahan dan menjalani hidupku. Jika kamu merasa itu mengancam, mungkin kamu yang harus pergi." Maya tertawa dengan penuh ejekan, namun tidak membalas kata-kata Sela. Ia hanya berdiri di sana sejenak, menatap Sela dengan rasa jijik yang jelas tergambar di wajahnya. "Kau akan menyesal, Sela. Aku hanya akan memberi peringatan sekali ini. Setelah ini, jangan datang lagi ke jalanku." Maya berbalik, melangkah keluar dengan angkuh, meninggalkan Sela yang masih berdiri di ruang tamu. Jantungnya berdebar. Kata-kata Maya seperti bayangan yang terus menghantui. Apa yang sebenarnya terjadi di antara Revan dan wanita itu? Apa yang selama ini disembunyikan Revan dari Sela? Hidupnya terasa semakin rumit, semakin sulit untuk dimengerti. Namun, Sela tahu satu hal. Dia tidak akan mundur. Ia harus mencari tahu lebih banyak, meski itu berarti menghadapi lebih banyak kenyataan pahit. Pagi itu, hujan turun begitu derasnya, hampir menenggelamkan seluruh rumah dengan suara gemuruhnya.
Sela tengah sibuk dengan rutinitasnya, membersihkan ruang tamu dan menyiapkan sarapan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, ia merasa khawatir karena Revan belum juga muncul dari kamarnya. Pagi ini, suasana rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Sela memutuskan untuk memeriksa Revan. Saat ia mengetuk pintu kamar Revan, tidak ada jawaban. Pikirannya yang gelisah memaksanya untuk membuka pintu perlahan. Apa yang ia temui membuatnya terkejut. Revan terbaring lemah di tempat tidurnya. Tubuhnya menggigil meskipun selimut tebal menutupinya. Wajahnya pucat, matanya tertutup, dan keringat membasahi dahinya. Sela tahu bahwa pria itu sedang demam tinggi. Ada perasaan aneh yang muncul di dadanya. Rasa khawatir yang bahkan ia tak tahu harus ia rasakan seperti apa. Dengan langkah cepat, Sela mengambil handuk basah dan mengusap keringat yang membasahi wajah Revan. Ia segera keluar dari kamar, mencari obat penurun panas di lemari obat. Di tengah hujan yang deras, ia berjalan tergesa-gesa, berharap bisa segera merawat Revan. Setiap detik terasa sangat berarti. Setelah kembali dengan obat dan air hangat, Sela merawat Revan dengan hati-hati. Ia menyuapi obat, membasahi dahinya dengan handuk, dan berusaha menenangkan pria itu yang terbaring lemah. Hatinya terasa sakit melihat Revan yang begitu rapuh, meskipun ia tahu bahwa pria itu tidak pernah menunjukkan sisi lemah di hadapannya. Namun, meskipun Sela berusaha sebaik mungkin, Revan tidak begitu menghargai pengorbanannya. Beberapa kali, ketika Sela berusaha menyentuhnya atau memberinya air, Revan mengusirnya dengan kasar. "Jangan ikut-ikutan, Sela. Aku baik-baik saja," Revan berkata dengan suara serak, tetapi penuh dengan ketidaksukaan. "Kau cuma ingin cari perhatian, kan? Jangan sok peduli sama aku." Sela terdiam. Hatinya remuk mendengar kata-kata itu. Ia hanya ingin membantu, tetapi Revan malah menolaknya dengan cara yang begitu kejam. Setiap kata yang keluar dari bibir Revan seperti cambuk yang semakin menyayat perasaannya. Sela hanya bisa menggigit bibirnya, menahan air mata yang hendak jatuh. Ia mengerti bahwa di mata Revan, dirinya hanya sekadar beban. Tidak lebih dari seorang wanita yang dipaksakan masuk ke dalam hidupnya, tanpa keinginan atau perasaan apapun. Revan mulai terjaga sepenuhnya, tetapi tubuhnya masih terkulai lemas. Wajahnya yang dingin, biasanya penuh dengan kemarahan, kini terlihat lebih rapuh. Namun Sela tahu bahwa itu tak akan bertahan lama. Ia hanya berharap pria ini sedikit merasakan rasa terima kasih atas pengorbanannya. Tapi, ketika Sela mencoba memeriksa suhu tubuhnya sekali lagi, Revan menatapnya dengan penuh kebencian. "Apa-apaan ini? Jangan pernah sentuh aku lagi," kata Revan, menggerakkan tubuhnya menjauh dari Sela, meskipun tubuhnya lemas dan kekuatannya menipis. Sela merasa dunia seolah runtuh di atas kepalanya. Tangan yang tadinya ingin memberinya kenyamanan, kini terasa begitu sia-sia. Betapa bodohnya ia, pikirnya. Semua yang ia lakukan hanya membuat Revan semakin membencinya. Tidak ada rasa syukur, tidak ada sedikit pun penghargaan untuk segala usaha yang telah ia lakukan. Dengan hati yang hancur, Sela mundur dan meninggalkan kamar Revan. Ia menutup pintu pelan, menghindari pandangan penuh amarah yang ia tahu Revan tujukan padanya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Air mata yang sempat ia tahan pun akhirnya mengalir tanpa bisa ia bendung. Sela menyendiri di sudut rumah besar itu, mengingat kembali hari-hari yang berlalu. Pengorbanan demi pengorbanan yang ia lakukan hanya berujung pada kebencian dan penolakan. Hatinya tidak tahu lagi harus bagaimana untuk tetap bertahan dalam hubungan yang hanya berisi rasa sakit ini. Namun, di tengah segala kekelaman itu, satu hal yang Sela tahu pasti, ia tak bisa terus seperti ini. Ia tidak bisa menghabiskan sisa hidupnya dalam ketidakpedulian dan kekejaman Revan.
Mungkin sudah saatnya ia mencari cara untuk keluar dari bayang-bayang kehidupan yang mengekangnya hari itu. Suasana di rumah besar milik Revan terasa semakin sunyi. Sela duduk di ruang tamu yang luas, menatap sekeliling dengan perasaan hampa. Dinding-dinding kosong itu seolah menatap balik, mengingatkan betapa asingnya dirinya di tempat ini. Keheningan begitu pekat, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan, mengisi ruang kosong yang ada. Tiba-tiba terdengar suara bel dari pintu depan. Sela terkejut dan segera bangkit. Ia tidak mengira ada yang datang. Ketika membuka pintu, ia mendapati sosok ibu yang sudah lama tidak ia temui. Ibu Sela berdiri di depan pintu, tampak lebih tua, lebih lelah, dan wajahnya terkesan kaku. "Bu, kenapa datang?" Sela bertanya dengan nada datar, meski hatinya sedikit bergetar. Ibu Sela menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan ke dalam rumah. "Aku hanya ingin melihat bagaimana keadaanmu di sini," jawabnya. Suaranya terdengar pelan dan terkesan terpaksa. Sela merasakan ketidaknyamanan yang mencengkeram hatinya. Ibu yang seharusnya menjadi tempatnya mencari penghiburan, kini terasa seperti sosok asing. Terlebih ketika ia melihat tatapan ibu yang begitu kosong, seolah ada sesuatu yang mengganjal. "Gimana, Bu? Apa kabar?" Sela mencoba bersikap hangat, walau hatinya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Ibu Sela menghela napas panjang, namun alih-alih membalas dengan cerita atau kehangatan, ia langsung mengubah topik pembicaraan. "Sela," katanya, suaranya lebih rendah. "Kamu kan tahu, kita masih punya hutang yang harus dibayar. Keluarga Revan sudah membantu kita, tapi ada beberapa hal yang belum jelas." Sela terdiam, merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Apa maksud ibu?" tanyanya dengan nada waspada. Ibu Sela menunduk, meremas tangannya yang sudah keriput. Aku butuh uang, Sela. Itu sangat mendesak. Keluarga kita sudah banyak dibantu, dan aku tidak bisa terus begini. Revan bisa membantu, tapi dia tidak mau, kan? Kamu pasti bisa memberiku sedikit." Kata-kata itu datang seperti petir yang menyambar. Sela terdiam, perasaan terhianati melanda dadanya. Ibu yang seharusnya ada untuknya, yang seharusnya memberi semangat dan dukungan, malah datang hanya untuk meminta uang. Sebuah permintaan yang membuat Sela merasa seperti sebuah alat untuk menyelesaikan masalah keluarga, seperti sesuatu yang bisa digunakan dan dibuang. "Ibu," suara Sela bergetar, "kamu datang bukan untuk melihatku, tapi hanya untuk uang, kan? Seperti yang selalu kamu lakukan. Selalu ada yang harus dibayar, selalu ada yang harus dipenuhi." Ibu Sela tidak menjawab, hanya diam, menunduk, seolah tak tahu harus berkata apa. Wajahnya yang suram dan lelah seolah mengakui apa yang Sela katakan. Sela merasa tubuhnya lemas, seperti habis dipukul oleh kenyataan yang tak pernah ia duga. "Kenapa, Bu?" Sela melanjutkan, suara hatinya makin pecah. "Kenapa kamu membuat aku merasa seperti ini? Aku sudah berusaha. Aku tinggal di sini, dalam rumah yang asing, dengan pria yang kau tahu betapa aku menderita. Kenapa ibu tak bisa melihat itu? Kenapa ibu malah memperburuk semuanya?" Ibu Sela tetap diam, matanya mulai berkaca-kaca, namun tak ada kata-kata yang keluar. Hanya ada kesunyian yang menekan, kesepian yang semakin terasa dalam hati Sela. Ibu yang dulunya penuh kasih sayang kini seolah menjadi bayangan yang tak mampu memberikan apa-apa. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, Sela menghela napas berat dan mengalihkan pandangannya dari ibu. Aku tidak tahu harus apa, Bu. Aku sudah berjuang, tapi aku merasa semakin sendirian." Ibu Sela mengangguk pelan, akhirnya berkata dengan suara yang lebih serak, "Aku tahu, Sela. Aku hanya berharap kamu bisa bertahan.
Namun, kata-kata itu terasa hampa. Tanpa dukungan, tanpa perhatian yang tulus, semua terasa percuma. Ibu yang dulu selalu menjadi tempatnya mencari pelukan kini terasa semakin jauh. Seperti tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Sela membiarkan ibunya pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Ia berdiri di depan pintu, memandang sosok ibunya yang berjalan pergi dengan langkah pelan. Hatinya terasa begitu hampa. Keluarga, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, kini justru menjadi beban yang semakin berat. Ia tak lagi merasa seperti anak yang dicintai, tapi seperti boneka yang dipergunakan untuk kepentingan orang lain. Di dalam rumah besar milik Revan, Sela kembali terperangkap dalam dunia yang penuh keheningan. Bahkan dalam kehadiran ibunya, ia merasa lebih kesepian daripada sebelumnya. Ia tahu, di tempat ini, ia benar-benar sendirian. Dan mungkin, ini adalah saatnya ia harus menemukan jalan keluarnya sendiri. Hari itu, Sela kembali menjalani rutinitas hariannya di rumah besar milik Revan. Pagi dimulai dengan sunyi, tak ada percakapan di meja makan, tak ada senyuman yang bisa ia harapkan. Revan tetap dingin, seperti biasa, menyendiri di ruang kerjanya atau sibuk dengan urusan bisnisnya. Sela mulai terbiasa dengan kesendirian itu, meski perasaan terkurung selalu menggigit hatinya. Namun, entah kenapa, hari itu ada yang berbeda. Sela yang sedang duduk di ruang tamu membaca buku merasa ada yang mengamati. Tiba-tiba, pintu ruang kerjanya terbuka pelan, dan Revan muncul di sana. Mata mereka bertemu sejenak, namun Revan tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapnya, lalu berjalan menuju rak buku di samping ruang tamu. Sela merasa jantungnya berdebar. Mengapa Revan datang ke sini? Ia tak pernah mendekat begitu saja tanpa tujuan. Lalu, dengan cepat, Revan meraih sebuah buku kecil di rak, sebuah jurnal harian yang sering Sela simpan di tempat tersembunyi. Buku itu penuh dengan kata-kata yang ditulis Sela dengan penuh perasaan, tentang keputusasaan, perjuangan, dan rasa sepi yang ia rasakan sejak memasuki rumah ini. Ini milikmu. Revan akhirnya bertanya tanpa mengalihkan pandangannya dari buku itu. Sela merasa darahnya terhenti. Ya, jawabnya perlahan, berusaha menenangkan diri, meski hatinya berdebar keras. Itu hanya buku biasa, tidak ada yang penting. Namun, Revan tidak langsung menutup buku itu. Ia membalik beberapa halaman, membaca setiap kata yang tertulis di sana. Sela merasa malu, merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Buku itu seolah menjadi pintu terbuka yang memperlihatkan semua kepedihan dan kekosongan hatinya. "Apa ini benar-benar perasaanmu?" tanya Revan dengan suara yang lebih lembut daripada biasanya. "Apakah itu semua yang ada di pikiranmu? Hanya kesedihan dan rasa sakit?" Sela terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Selama ini, ia selalu berusaha menyembunyikan perasaannya. Tapi kini, semua itu terbuka begitu saja di hadapan Revan. Namun, ia tak bisa membantah. Buku itu adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan, tanpa takut dihukum atau dicerca. Aku tidak tahu harus bagaimana," kata Sela akhirnya, suara penuh penyesalan. "Aku mencoba bertahan, tapi semuanya terasa begitu berat. Semua yang ada di sini." Ia menggerakkan tangannya ke seluruh rumah yang luas dan sunyi itu. "Terlalu asing bagi aku. Aku merasa seperti aku hanya barang yang dipaksa tinggal di sini, tanpa suara, tanpa pilihan." Revan diam sejenak, menatap Sela dengan ekspresi yang tak bisa ia tafsirkan. "Kenapa kau tidak pernah bilang langsung? Kenapa semua ini hanya tertulis di buku? Kenapa tidak bicara?" Sela menatap Revan, rasa bingung bercampur dengan kesedihan. "Apa yang bisa aku katakan, Revan? Kau tidak pernah peduli.
Kau tidak pernah melihatku lebih dari sekadar formalitas. Bahkan saat aku mencoba memperbaiki semuanya, kau malah lebih memilih diam dan menghindar. Aku merasa tak ada artinya di sini. Revan menutup buku itu perlahan dan meletakkannya di meja. Ia mendekat, namun setelah mundur sedikit, merasakan ketegangan yang masih menggantung di udara. Revan berdiri di depannya, matanya penuh dengan sesuatu yang sulit diungkapkan. Aku bukan orang yang mudah mempercayai orang lain, kata Revan. Suaranya pelan dan berat. Aku terbiasa menganggap semua orang datang dengan niat buruk. Aku takut akan pengkhianatan. Itu sebabnya aku menjauh dari semua orang, bahkan dari kamu. Sela terkejut dengan pengakuan itu. Jadi semua yang terjadi selama ini hanya karena itu? Tanyanya pelan, mencoba memahami. Revan mengangguk perlahan. Matanya tampak gelap, seolah ada beban besar yang mengikatnya. Iya. Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi semua ini. Aku tak ingin lagi disakiti. Sela. Tapi sepertinya aku mulai salah menilai. Sela terdiam, bingung dan tercengang. Ia tidak tahu harus berkata apa. Perasaannya yang selama ini dipendam, yang selalu merasa diabaikan, tiba-tiba terasa seperti sebuah cermin yang retak. Mungkin, hanya mungkin, Revan bukanlah orang yang sepenuhnya jahat. Tapi apakah itu cukup untuk mengubah segalanya? Revan melanjutkan. Aku mulai melihat sesuatu yang berbeda dari dirimu. Kau lebih dari yang aku kira. Kau lebih kuat, lebih tulus dari apa yang aku pikirkan sebelumnya. Sela merasa ada secercah cahaya yang menerobos kegelapan. Mungkin, hanya mungkin, ada harapan. Tapi, apakah ia bisa percaya pada kata-kata itu? Setelah sekian lama terperangkap dalam kebisuan dan kesedihan, apakah ini benar-benar bisa menjadi awal perubahan? Saat itu, sebuah pertanyaan muncul di benak Sela. Apakah kita bisa mulai dari awal, Revan? Tanpa beban masa lalu, tanpa ketakutan yang terus membayangi. Revan menatapnya dalam-dalam, seolah sedang mencari jawaban dalam dirinya sendiri. Hening yang panjang menyelimuti mereka. Tapi untuk pertama kalinya, Sela merasakan adanya harapan kecil dalam hatinya. Sebuah cahaya dalam gelap hari itu. Sela sedang duduk di taman belakang rumah besar, menikmati udara sore yang sejuk. Tiba-tiba, seorang pria datang, mengenakan pakaian tukang kebun yang rapi dan membawa beberapa peralatan. Sela sedikit terkejut, namun pria itu tersenyum ramah, memperkenalkan diri sebagai Ardi, seorang teman lama dari kampungnya. Ternyata, Ardi baru saja dipindahkan ke rumah ini untuk bekerja sebagai tukang kebun. Mereka berbincang sebentar, mengenang masa kecil, dan tertawa mengenang kebodohan yang mereka lakukan bersama. Sela merasa sedikit lega bisa berbicara dengan seseorang yang mengenalnya dengan baik. Seseorang yang tak memandangnya sebagai istri yang terperangkap dalam pernikahan yang dipaksakan. Tawa mereka mengalir dengan natural, dan itu adalah salah satu hal yang sangat Sela rindukan, merasakan kebebasan, meskipun hanya sebentar. Namun, tawa itu sepertinya tidak terlepas dari perhatian Revan. Sejak Ardi datang, Revan terlihat sering melintas di dekat taman. Matanya tajam menatap setiap interaksi antara Sela dan Ardi. Sela bisa merasakan ketegangan yang tumbuh di udara, meskipun tidak ada yang diucapkan. Saat malam tiba, Sela kembali ke kamarnya. Ia baru saja mengganti pakaian ketika pintu kamarnya terbuka dengan keras. Revan berdiri di sana, wajahnya marah, ekspresi yang jarang sekali ia tunjukkan. Mata Sela terbeliak, merasa terkejut dan takut. Siapa dia? Revan bertanya dengan suara yang tajam. Matanya menyala dengan api cemburu yang membara. Sela mencoba menjawab dengan tenang. Ardi, teman masa kecilku. Dia baru mulai bekerja di sini sebagai tukang kebun. Namun,
Kata-kata itu sepertinya tidak membuat Revan tenang. Sebaliknya, ia mendekat dengan langkah cepat, hampir seperti menerkam. Teman masa kecil, Ia mendengus. Lalu tanpa peringatan, ia menarik tubuh Sela ke dalam pelukannya dengan kasar. Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian? Suara Revan serak dan penuh kebencian. Sela terkejut dan mencoba mendorongnya, tetapi Revan memegangnya dengan sangat kuat. Wajahnya tampak seakan ditutupi kabut cemburu yang menutupi akal sehatnya. Kau hanya milikku, bisiknya penuh amarah. Lalu tanpa peringatan, ia mencium Sela dengan kasar, bibirnya menekan keras ke bibir Sela. Ciumannya penuh amarah dan dominasi, bukan cinta. Sela berusaha untuk menepisnya, merasa sakit dan terhina, namun ia merasa seolah terperangkap dalam cengkeraman Revan. Hatinya hancur, bukan hanya karena ciuman itu, tapi juga karena rasa sakit yang muncul akibat pengkhianatan perasaan yang tak pernah ia pilih. Revan tidak pernah memperlakukannya dengan lembut, dan ciuman itu terasa lebih seperti sebuah hukuman daripada ungkapan kasih sayang. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berabad-abad, Revan melepaskannya, mendorongnya ke samping dengan kasar. Kau harus tahu, Sela, katanya, nadanya penuh ancaman. Kamu tidak punya tempat di sini selain di bawahku. Jangan pernah membuatku merasa seperti ini lagi. Tanpa menunggu jawaban, Revan berbalik dan meninggalkan kamar dengan langkah kasar. Suara pintu yang terbanting menambah kesunyian yang sudah menyelimuti ruangan itu. Sela berdiri di sana, terengah-engah, tubuhnya gemetar. Rasa sakit yang mengalir di tubuhnya tidak hanya fisik, tetapi juga emosional. Ia merasa seperti sebuah benda yang diperlakukan semena-mena, tanpa ada ruang untuk dirinya sendiri. Dalam hatinya, ia merasa semakin terperangkap. Cinta yang dipaksakan, pengkhianatan yang tak berujung, dan kebingungannya semakin dalam. Apakah benar ia akan terus hidup seperti ini, diperlakukan sebagai objek, tanpa ada yang benar-benar peduli tentang dirinya? Hati Sela merasa kosong, namun ada satu hal yang masih bisa ia genggam erat. Harapan kecil bahwa suatu saat, ia bisa bebas dari semua ini. Sela sedang duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat ketika suara pintu depan terbuka dengan keras. Ia menoleh dan terkejut melihat sosok yang sudah lama tidak ia lihat. Rani, kakaknya. Wajah Rani yang tampak pucat dan sedikit lelah membuat Sela terdiam. Rani memandangnya dengan ekspresi campuran antara rasa bersalah dan kebencian yang tersembunyi. Rani, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Sela, suara sedikit bergetar. Ia tak tahu harus merasa lega atau khawatir dengan kedatangan kakaknya. Rani tersenyum dingin, seakan tak ada yang berubah. Aku datang untuk meminta maaf, jawabnya. Namun nada suaranya tidak meyakinkan. Sela bisa melihat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di balik kata-kata itu. Sela, aku tahu semuanya telah berubah, lanjut Rani, melangkah masuk dengan angkuh. Aku tahu kamu harus menggantikan posisiku, dan aku tahu betapa sulitnya hidup di sini. Tapi aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Aku menyesal tidak bisa menikahi Revan, dan aku tahu kamu pasti merasakannya. Sela ingin mengatakan sesuatu, tapi Rani segera mengangkat tangannya, memotong pembicaraannya. Aku tidak datang hanya untuk meminta maaf. Sela, aku juga ingin memberitahumu sesuatu yang penting, kata Rani sambil melangkah lebih dekat ke Sela. Wajahnya berubah lebih serius. Aku mendengar banyak hal. Ada kabar dari tetangga, dari orang-orang di sekitar sini. Kamu sepertinya punya perhatian lebih pada pria lain. Apakah itu benar? Sela membeku. Revan tidak ada di rumah. Jadi ini adalah kesempatan yang tepat untuknya menghadapinya. Tetapi Rani melanjutkan, jangan berpikir aku bodoh. Revan mungkin tidak tahu,
Tapi aku tahu kamu mencintai orang lain. Itu akan menghancurkan pernikahanmu jika itu benar. Sela ingin membantah. Tetapi kata-kata Rani menggantung di udara, seperti duri yang menusuk ke dalam hatinya. Bagaimana bisa Rani datang dengan tuduhan seperti itu? Setelah semua yang telah terjadi, apakah Rani benar-benar peduli pada dirinya? Atau ada niat lain di balik kedatangannya? Jangan bermain-main, Sela. Rani berkata lebih rendah, seolah memancing. Kamu harus sadar, Revan itu milikku. Aku yang seharusnya menikah dengannya, bukan kamu. Jadi, kalau kamu benar-benar ingin tetap di sini, kau harus berhenti dengan semua itu. Rani tersenyum, seolah merasa berhasil menanamkan benih keraguan dalam hati Sela. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada di sini, Sela, untuk mengingatkanmu siapa yang sebenarnya berhak atas Revan. Jangan coba-coba merusaknya. Setelah berkata begitu, Rani berbalik dan berjalan keluar dengan langkah angkuh. Sela terpaku, kalut dengan kata-kata kakaknya yang mengiris. Apa yang sebenarnya ingin Rani capai? Mengapa ia harus datang dengan permainan licik seperti itu? Apa Rani berharap bahwa Sela akan menyerah? Pergi begitu saja dari kehidupan Revan? Hati Sela semakin terasa berat. Segera setelah Rani pergi, Revan pulang. Seperti biasa, ia masuk tanpa kata-kata, melemparkan jasnya ke kursi dekat pintu. Sela merasa ketegangan yang sebelumnya tersembunyi mulai muncul kembali. Revan menatapnya dengan pandangan yang berbeda, lebih tajam, lebih dingin. Sela, kata Revan dengan suara yang penuh kekosongan. Aku mendengar kabar buruk tentang kamu. Sela terkejut, dan dengan cepat bertanya, apa maksudmu, Revan? Jangan pura-pura bodoh, jawab Revan. Suaranya penuh amarah yang terkendali. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Aku tahu kamu memiliki hubungan dengan pria lain. Kakakmu baru saja memberitahuku. Hati Sela terjatuh ke lantai. Rani telah berhasil memainkan permainan kotornya dengan sempurna. Revan, itu tidak benar. Sela hampir berteriak, namun tak bisa mengungkapkan apapun yang bisa meyakinkan Revan. Revan tertawa pahit, menyandarkan punggungnya ke dinding. Sela, kau benar-benar berani melawan aku? Mengkhianatiku dengan cara seperti ini? Matanya berkilat dengan amarah yang mendalam. Aku tidak akan pernah memaafkan pengkhianatan seperti itu. Sela merasa seperti dunia runtuh di sekitarnya. Apakah semua ini benar-benar terjadi? Rani datang dan memutarbalikkan segalanya, menambah luka yang tak terlihat, menjauhkan Revan lebih jauh darinya. Revan menatapnya dengan dingin, matanya penuh dengan kecurigaan yang lebih besar dari sebelumnya. Aku tidak tahu siapa yang harus aku percayai lagi, katanya dengan suara rendah dan penuh kekecewaan. Tapi aku tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Kau akan segera tahu apa konsekuensinya. Revan berbalik dan meninggalkan Sela yang terdiam. Hatinya seperti terkoyak. Sebuah kenyataan pahit mulai terbentuk di benaknya. Cinta yang dipaksakan ini mungkin tidak akan pernah ada. Terlalu jauh untuk diraih. Malam itu, udara terasa sangat panas. Sela duduk di balkon, merenung, memikirkan semua yang telah terjadi dalam hidupnya sejak pernikahan dengan Revan. Seperti biasa, ia merasa terkekang di rumah besar yang sunyi itu, dengan bayang-bayang masa lalu Revan yang selalu mengintainya. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Bau aneh mulai tercium dari dalam rumah. Awalnya, Sela mengira itu hanya bau biasa, mungkin dari dapur atau dari ventilasi yang kurang baik. Namun, beberapa menit kemudian, ia merasakan panas yang mulai menjalar dari dalam. Api! Dalam sekejap, api mulai membakar bagian belakang rumah. Sela panik. Ia berlari menuju ruang dalam, berteriak memanggil nama Revan.
namun tak ada jawaban. Suara alarm kebakaran terdengar memekakan telinga, tetapi itu tak cukup cepat untuk mengatasi api yang mulai melahap setiap sudut rumah. Sela terburu-buru mencari Revan. Dengan segenap tenaga, ia masuk ruang kerja Revan yang terletak di lantai atas. Pintu terkunci rapat. Tanpa pikir panjang, Sela menendang pintu itu hingga terbuka. Di dalam, Revan terbaring pingsan, terlindung oleh meja yang sudah mulai terbakar di sekitarnya. Asap tebal memenuhi ruangan, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Sela berlari menuju Revan, menarik tubuhnya yang berat keluar. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya dipenuhi rasa takut dan cemas. "Revan, Revan, bangun!" teriaknya, mencoba membangunkan suaminya yang tak sadarkan diri. Sela hampir kehabisan tenaga, tetapi ia berhasil menyeret tubuh Revan keluar dari rumah yang terbakar. Di luar, petugas pemadam kebakaran dan ambulans mulai berdatangan. Sela bisa merasakan pandangan orang-orang yang terfokus padanya. Mereka mencoba menolong Revan, memberikan perawatan darurat. Tetapi, begitu polisi tiba, mereka langsung menghampiri Sela dengan tatapan penuh kecurigaan. "Sela, apa yang terjadi di sini?" Salah seorang petugas bertanya dengan nada tajam. Matanya mengarah ke barang-barang Sela yang ditemukan di dekat titik api, yang tak jauh dari lokasi tempat kebakaran bermula. Barang-barang itu, beberapa pakaian dan buku, berbaring begitu dekat dengan api yang mulai membakar rumah. Sela terkejut dan merasa heran. "Itu bukan milikku yang sengaja aku letakkan di sana," teriaknya, panik. "Saya hanya berusaha menyelamatkan Revan. Tidak ada yang tahu bagaimana api bisa muncul begitu cepat." Suaranya tercekat. Namun ia tahu ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Namun, petugas itu tidak tampak terkesan. "Kami menemukan barang-barangmu sangat dekat dengan titik api. Kamu satu-satunya yang ada di sini sebelum kebakaran terjadi. Kami harus menyelidiki lebih lanjut," kata petugas itu sambil menatapnya penuh kecurigaan. Sela merasa seluruh dunia di sekelilingnya runtuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Api itu jelas bukan berasal dari dirinya. Namun, barang-barang miliknya ditemukan begitu dekat dengan sumber api. Apakah seseorang dengan sengaja menempatkannya di sana untuk menjebaknya? Ataukah memang ia yang tanpa sadar membuat kesalahan besar? Malam itu, Sela harus menghadapi tuduhan yang tak bisa ia hindari. Semua bukti mengarah padanya. Barang-barangnya ditemukan di dekat api, dan tidak ada saksi lain yang bisa membantah tuduhan itu. Ketika Revan akhirnya dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis, Sela merasa dunia di sekitarnya makin gelap. Keesokan harinya, kabar tentang kebakaran itu menyebar ke seluruh kota. Beberapa tetangga dan orang-orang yang mengenal Revan dan keluarganya mulai berbisik, menyebarkan berbagai spekulasi tentang siapa yang mungkin bertanggung jawab atas kebakaran tersebut. Banyak yang mencurigai Sela, istri yang tiba-tiba datang menggantikan Rani, seorang wanita yang tidak tahu apa-apa tentang pernikahan yang seharusnya. Sela merasa seperti terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tak ada habisnya. Semua yang ia lakukan, setiap langkah yang ia ambil, selalu berakhir pada kesalahpahaman. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah hidupnya akan selamanya diliputi oleh kebohongan dan tuduhan yang tak adil ini. Saat petugas datang ke rumah, mereka menanyai Sela lebih lanjut. Dengan tegas, ia membantah tuduhan bahwa ia yang membakar rumah itu. "Saya tidak tahu bagaimana api bisa muncul di sana. Saya hanya mencoba menyelamatkan Revan," katanya, mencoba meyakinkan mereka. Namun, dalam hati Sela, ada ketakutan yang sangat dalam. Ketakutan bahwa akhirnya, kebenaran yang tidak bisa ia jelaskan akan menghancurkan dirinya. Ia berdiri di sana, antara harapan dan keputusasaan, sementara api yang menghanguskan rumah itu hanya menjadi simbol dari hidupnya yang perlahan terbakar. Sela terbaring di sel yang dingin,
Matanya kosong menatap langit-langit yang suram. Udara di dalam ruangan terasa sesak, seakan menambah berat beban yang sudah ia pikul. Setiap detik yang berlalu terasa semakin menguras kekuatan, dan ia merasa seperti kehilangan pegangan dalam hidupnya. Beberapa jam yang lalu, ia dipisahkan dari Revan dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Kini, ia hanya bisa duduk termenung, berpikir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua yang ia lakukan seolah dipandang dengan kecurigaan, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya membuatnya terjerat lebih dalam. Ia merasa seperti seorang terdakwa dalam pengadilan yang tak adil, tanpa kesempatan untuk membela diri. Pintu sel terbuka dengan keras. Sela menoleh, dan terlihat sosok ibunya dan Rani masuk. Mata ibunya tajam, penuh dengan kekecewaan dan kemarahan, sementara Rani tampak tak berempati sama sekali. "Sela, apa yang kamu lakukan?" Suara ibu Sela pecah, penuh amarah. "Kamu merusak segalanya. Revan hampir mati karena kebakaran itu. Dan kau malah berusaha menjebak kami." Rani di sampingnya hanya menatap Sela dengan tatapan penuh kebencian, seolah menganggapnya sebagai beban yang tak pernah seharusnya ada. Sela hanya bisa diam, hatinya hancur. Setiap kata ibunya adalah cambukan yang semakin memperburuk luka di hatinya. Apa yang bisa ia katakan? Bahwa ia tidak bersalah? Bahwa ia hanya berusaha menyelamatkan Revan? Semua itu terdengar seperti alasan belaka, dan ia tahu tak ada yang akan mempercayainya. Semua orang sudah memihak pada Revan, dan ia hanyalah gadis yang tak berarti di antara mereka. "Kenapa kamu tidak bisa seperti Rani?" Ibu Sela melanjutkan. Nada suaranya semakin keras. "Kenapa kamu selalu membuat masalah? Jangan pikir ini akan berakhir baik-baik untukmu." Sela merasakan seluruh tubuhnya lemas. Rani mengalihkan pandangannya. Tak ada rasa kasihan, hanya penolakan yang lebih dalam. "Kau sudah merusak hidupku, Sela. Aku seharusnya yang ada di tempatmu, bukan kamu," ujar Rani dingin, seakan menganggap Sela sebagai pengganti yang tidak pernah diinginkan. Tapi kemudian, suara pelan Buminah terdengar di pintu. "Cukup," katanya. Matanya memancarkan rasa kasihan. Buminah memasuki ruangan dengan langkah pasti, mendekat ke arah Sela yang duduk terkulai di lantai. "Ibu dan Rani mungkin tak mengerti, tapi saya tahu kamu bukan orang yang bisa berbuat seperti itu, Sela. Aku percaya padamu," ujar Buminah dengan lembut. Sela menatap Buminah dengan mata yang basah. Buminah, wanita tua yang selama ini merawat rumah Revan, adalah satu-satunya orang yang tidak pernah ragu padanya. Dia tidak melihat Sela sebagai penyebab kebakaran, melainkan sebagai seorang wanita yang terjebak dalam dunia yang tak adil. Buminah mengelus rambut Sela dengan penuh kasih sayang. "Aku hanya ingin dicintai." Sela akhirnya menangis. Kata-kata itu keluar dengan sendirinya, seperti sebuah pengakuan yang tertahan terlalu lama. "Aku hanya ingin menjadi seseorang yang berarti, Buminah. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku tidak tahu harus bagaimana." Buminah menatap Sela dengan penuh empati. "Anakku, cinta itu tak datang dengan cara seperti ini. Kamu berhak untuk dihargai dan dicintai dengan cara yang tulus. Jangan biarkan orang lain membuatmu merasa tak berharga." Sela terisak. Hatinya yang terluka semakin terasa dalam. Semua yang terjadi begitu cepat. Dan kini ia berdiri di persimpangan jalan, terjebak antara perasaan salah, ketidakpastian, dan kekecewaan yang mendalam. Ia ingin mempercayai Buminah, namun dunia sekitarnya terus menggiringnya pada kesendirian yang mencekam. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi," ujar Sela, suara bergetar. "Tapi aku tidak bisa hidup terus seperti ini. Aku hanya ingin kebahagiaan yang sederhana." Buminah menunduk sejenak, kemudian berkata, "Kau harus kuat, Sela.
Tidak ada yang bisa menghapus apa yang sudah terjadi, tapi kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri. Jangan biarkan mereka menentukan hidupmu. Di tengah ketidakpastian dan kebingungannya, Sela merasa ada secercah harapan yang muncul. Mungkin itu bukan solusi instan, tapi setidaknya Buminah memberikan sedikit ketenangan di tengah badai yang terus mengamuk. Setelah beberapa lama, Ibu dan Rani meninggalkan ruangan tanpa berkata lagi. Hanya Buminah yang tetap ada di sampingnya, memberikan dukungan yang dibutuhkan. Sela tahu, apa yang terjadi di masa depan masih gelap, tapi setidaknya ia tidak lagi sendirian dalam kegelapan itu. Setelah beberapa hari penuh ketegangan, akhirnya kebenaran mulai muncul ke permukaan. Sela duduk di ruang interogasi, matanya sembab karena kurang tidur, tetapi hatinya bergetar penuh harapan. Buminah berhasil mengumpulkan rekaman dari kamera pengawas yang terpasang di sudut-sudut rumah Revan. Rekaman itu, yang selama ini tersembunyi, akhirnya berhasil dibuka. Dengan bantuan beberapa orang yang masih percaya padanya, Sela akhirnya mendapat kesempatan untuk melihatnya. Ketika rekaman itu diputar di hadapan semua orang, Sela merasa seolah seluruh dunia berhenti berputar. Di layar, terlihat jelas sosok seorang wanita, masuk ruang kerja Revan pada malam kebakaran. Wanita itu adalah Rani, kakaknya sendiri. Rani tampak menyusup ke dalam dengan hati-hati, memastikan tidak ada orang yang melihat. Ia membuka sebuah kantong besar yang berisi bensin, kemudian dengan gesit, menyiramkan cairan berbahaya itu ke berbagai sudut ruangan. Dengan satu percikan api, kebakaran itu dimulai. Semua terungkap dengan jelas, tanpa ruang untuk ragu. Rani, yang selama ini menjadi sumber dari semua masalah, ternyata adalah pelaku sebenarnya di balik kebakaran yang mengancam nyawa Revan. Jadi, semua ini, Rani yang melakukannya? Suara Buminah pecah di antara keheningan. Matanya penuh kebingungan dan ketidakpercayaan. Sela mengangguk lemah, meskipun hatinya dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Kakaknya, yang selama ini ia anggap sebagai tempat berlindung, ternyata telah berkhianat dengan cara yang paling menyakitkan. Rani, yang selama ini selalu menatap Sela dengan tatapan penuh kebencian, ternyata telah merencanakan semua ini, termasuk kebakaran yang hampir membunuh Revan. Sela, aku? Rani tampak terkejut, seolah tidak bisa menerima kenyataan bahwa aksinya kini terungkap. Wajahnya pucat, dan bibirnya bergetar. Aku hanya tidak ingin kehilangan Revan. Kau terlalu dekat dengannya. Sela, kau mulai membuatnya peduli padamu. Dan itu membuat aku cemburu. Kata-kata Rani mengiris hati Sela. Cemburu. Semua kebohongan, semua kesengsaraan yang ia alami, hanya karena cemburu. Kakaknya, yang seharusnya menjadi pelindungnya, ternyata tak lebih dari seorang wanita yang terjebak dalam ego dan keinginan untuk memiliki. Revan yang sebelumnya terbaring lemah di rumah sakit kini ikut hadir. Ia terkejut melihat rekaman tersebut. Ada perasaan bercampur aduk dalam dirinya, kecewa, marah, dan bingung. Namun, yang paling jelas terasa adalah rasa pengkhianatan yang mendalam. Rani adalah bagian dari keluarganya, dan kini ia tahu betapa dekatnya rasa kebencian itu kepada dirinya. Revan menatap Rani dengan mata penuh kemarahan. Kau tidak hanya merusak hidupmu, Rani, tapi kau juga hampir membunuhku. Suara Revan serak, mencoba menahan amarah yang hampir meledak. Kau benar-benar tega melakukan ini hanya karena cemburu. Rani mencoba berbicara, tetapi kata-katanya tidak bisa membela dirinya lagi. Ia tahu semuanya telah berakhir. Sela yang sedari tadi hanya bisa diam, kini merasa hatinya hancur oleh kenyataan ini. Bagaimana bisa seseorang yang begitu dekat dengannya, yang seharusnya menjadi saudara yang saling mendukung, justru melakukan hal seperti ini? Sela merasa terpukul, tetapi di satu sisi,
Ada kelegaan yang mengalir. Selama ini ia terjebak dalam dunia yang penuh kebohongan dan manipulasi. Dan akhirnya kebenaran mulai terbuka. Walaupun rasa sakitnya begitu mendalam, setidaknya ia tahu bahwa dirinya bukanlah pelaku dalam kebakaran itu. Ia tidak bersalah. Bu Minah, yang ada di samping Sela, mengelus pundaknya dengan penuh rasa kasih sayang. "Kamu sudah melakukan yang terbaik, Sela," ujarnya lembut. "Sekarang saatnya untuk kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jangan biarkan orang-orang ini merusak masa depanmu." Namun, meski kebenaran telah terungkap, Sela merasa bahwa luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Rani, yang telah berkhianat, tetap menjadi bagian dari keluarga yang sulit untuk ia lepaskan. Revan, meskipun ia mulai melihat sisi lain dari Sela, tetap diliputi rasa kesulitan untuk menerima kenyataan yang baru terungkap. Kehidupan Sela masih jauh dari selesai. Tetapi setidaknya, untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih bebas dari belenggu kebohongan yang telah mengikatnya begitu lama. Sela duduk di samping ranjang Revan, matanya memerah karena menangis. Setiap hari ia datang untuk melihat pria itu, pria yang telah membuat hidupnya kacau dan penuh luka. Namun, di balik semua itu, ada rasa kasihan yang mendalam. Revan bukanlah orang yang buruk. Kehidupan masa lalunya telah membentuknya menjadi seseorang yang tertutup, penuh amarah dan kesedihan. Sela sadar, ia adalah salah satu korban dari kenyataan pahit itu. "Saya minta maaf, Revan," bisiknya. Suara Sela pecah. "Aku tidak seharusnya terlibat dalam dunia ini. Semua yang terjadi, aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku hanya ingin kamu bisa bahagia, meski tak pernah aku mengerti bagaimana cara mewujudkannya." Air mata jatuh di pipinya, membasahi tangan yang memegang erat pergelangan tangan Revan. Ia merasa hancur. Selama ini, meski penuh luka, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Revan, meskipun seringkali ia merasa terluka dan terpojokkan. Tetapi di dalam hatinya, ada cinta yang terus tumbuh meski ia tak ingin mengakuinya. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tangan Revan yang sebelumnya terkulai lemah di atas selimut bergerak sedikit. Sela terkejut. Mata yang penuh air matanya langsung terbuka lebar. Hatinya berdegup kencang. "Revan?" panggilnya pelan, namun penuh harapan. Revan menggenggam jari Sela dengan perlahan. Matanya yang semula tertutup mulai membuka, meski masih tampak lemah dan bingung. "Sela." Suaranya serak, penuh kebingungan. Ia terdiam sejenak, mencoba mengumpulkan pikirannya. Kau di sini?" Sela hanya bisa menatapnya. Matanya berkilat karena kebingungannya yang mendalam. "Revan, kamu sadar?" Revan mengangguk pelan, meski tubuhnya tampak begitu lemah. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi," katanya dengan suara rendah. "Semua yang terjadi, semuanya terasa begitu gelap. Aku tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah." Sela menggenggam tangan Revan dengan lembut, mencoba memberi kekuatan padanya. "Semua yang terjadi, itu bukan salah kamu, Revan. Itu semua ada pada kami, pada keluarga kami. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani dengan semuanya." Revan menatapnya. Matanya yang semula penuh kebencian mulai terlihat sedikit lebih lembut. "Sela," ucapnya. Suaranya bergetar. "Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Tapi aku juga tidak tahu lagi bagaimana harus memperbaiki semuanya." Sela menarik napas panjang, berusaha mengontrol perasaannya. "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Semua yang aku lakukan, itu karena aku peduli. Mungkin aku tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku ingin membantu kamu melihat masa depan yang lebih baik." Revan terdiam beberapa saat. Matanya tertutup kembali,
seperti berpikir dalam-dalam. Lalu ia membuka matanya dan berkata dengan suara pelan, "Aku tidak pernah tahu bagaimana mempercayai orang. Tapi kamu adalah satu-satunya yang tetap ada, bahkan setelah semua yang terjadi." Sela merasa hatinya terhimpit, terharu oleh kata-kata Revan yang begitu tulus, meski ia tahu bahwa jalan ke depan tetap penuh tantangan. "Kamu tak harus mempercayai aku sepenuhnya, Revan. Tapi aku akan selalu ada, apapun yang terjadi." Tangan Revan menggenggam lebih erat, seperti mencari kenyamanan. "Aku takut akan kehilangan lagi. Aku tak tahu bagaimana menghadapi itu." Sela menatapnya dengan penuh pengertian. "Aku juga takut, Revan. Tapi kita tidak bisa terus hidup dengan rasa takut. Kita harus belajar memaafkan, baik diri kita sendiri maupun orang lain. Aku tidak ingin kita terus terjebak dalam masa lalu." Revan mengangguk lemah. Matanya mulai tampak lebih hidup, meski tubuhnya masih lemah. "Aku akan berusaha, Sela. Aku akan berusaha untuk berubah. Tapi aku butuh waktu." Sela tersenyum dengan lembut. Matanya bersinar penuh harapan. "Waktu adalah sesuatu yang kita semua butuhkan. Aku akan menunggumu, Revan. Tapi kamu harus tahu bahwa apapun yang terjadi, kita akan melalui ini bersama." Suasana di ruangan itu terasa berbeda. Ada kedamaian yang mulai tumbuh di antara mereka berdua, meskipun masih ada banyak luka yang harus disembuhkan. Tetapi untuk pertama kalinya, Sela merasa bahwa ada secercah harapan. Revan, yang dulunya begitu keras dan penuh kebencian, kini mulai membuka hati, bahkan jika hanya sedikit. Dan meskipun perjalanan mereka masih panjang, Sela tahu satu hal dengan pasti, bahwa dengan kejujuran dan kasih sayang, segalanya mungkin akan menjadi lebih baik. Beberapa minggu setelah kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya, Revan perlahan mulai pulih. Kondisinya semakin membaik, meskipun masih ada rasa sakit dan kelelahan yang tak bisa dihindari. Sela terus berada di sisinya, tidak hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai seseorang yang peduli, yang mau berjuang untuknya. Revan menjalani sesi terapi dengan seorang psikolog, sebuah langkah yang awalnya ditolaknya habis-habisan. Tapi kini, dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, ia mulai membuka diri. Terapi pertama kali terasa sulit, tapi akhirnya, Revan mulai mengungkapkan perasaan yang selama ini ia simpan. "Sela," Revan memulai dalam sesi terapi mereka. Suara seraknya terdengar penuh kelelahan. "Selama ini, aku hidup dengan banyak kebencian. Aku benci pada dunia ini, benci pada diriku sendiri, dan benci pada perempuan. Semua itu karena apa yang dilakukan Ibu dan Rani. Aku merasa dikhianati, dihancurkan." Sela duduk di sisi Revan. Tangan mereka saling berpegangan erat. Ia menatap pria itu dengan lembut, mencoba mengerti setiap kata yang keluar dari bibirnya. "Aku tahu, Revan. Aku tahu kamu terluka. Tapi kamu tidak perlu menghadapinya sendirian lagi. Aku di sini," ujarnya dengan suara yang penuh kehangatan. Revan menghela napas panjang, kemudian menundukkan kepala, seolah merasa malu. "Aku ingin meminta maaf padamu, Sela," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku tahu aku telah menyakiti kamu. Aku tidak pernah memberi kesempatan untuk kamu berbicara, untuk kamu merasa aman, apalagi dicintai. Aku terlalu fokus pada masa lalu, pada kebencian yang membelenggu diriku." Sela merasa jantungnya berdegup cepat. Dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah semua yang terjadi, mendengar Revan mengakui kesalahannya adalah hal yang sangat langka, bahkan hampir tidak pernah ia bayangkan. Namun, ia tahu, ini adalah langkah pertama untuk pemulihan. "Revan, aku tidak mengharapkan permintaan maafmu," jawab Sela pelan.
Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, tidak untuk membalas dendam atau menghakimi, tapi untuk kita menjalani hidup yang lebih baik bersama. Aku ingin kamu sembuh, bukan hanya fisik, tapi juga hati dan jiwamu. Dalam minggu-minggu berikutnya, Revan terus menjalani terapi dan mulai membuka diri tentang masa lalunya yang penuh trauma. Ia mengungkapkan bagaimana kehilangan ibunya sejak kecil dan bagaimana rasa sakit itu membentuk dirinya menjadi pribadi yang penuh kebencian. Revan juga berbicara tentang betapa besar pengaruh pengkhianatan yang dilakukan oleh ibu dan Rani, yang telah merusak pandangannya terhadap perempuan. Semua ini membuat Sela semakin mengerti, semakin memahami betapa kompleks dan rumitnya hidup Revan. Dia tidak hanya seorang suami yang egois dan dingin, tapi juga seorang pria yang telah terluka begitu dalam, yang mencoba bertahan dengan cara yang salah. Seiring berjalannya waktu, Revan mulai berubah. Ia belajar melepaskan dendamnya terhadap masa lalu dan menerima kenyataan bahwa tidak semua orang berhak menjadi korban dari kesalahan orang lain. Ia mulai menunjukkan perhatian kepada Sela, memberikan kata-kata yang hangat, dan mulai berusaha menunjukkan kasih sayang meskipun itu masih canggung baginya. Di luar, dunia mereka juga berubah. Polisi berhasil mengungkapkan keterlibatan Rani dalam kebakaran yang hampir merusak rumah mereka. Rani ditangkap dan dihukum atas tindakannya, yang terbukti mencoba merusak hidup Sela dan Revan dengan cara yang sangat kejam. Rani mengaku bahwa cemburunya terhadap hubungan Sela dan Revanlah yang mendorongnya melakukan tindakan itu. Keluarga mereka juga tidak luput dari konsekuensi. Ibu Sela datang menjenguk, dengan penyesalan yang mendalam. Ia meminta maaf pada Sela karena selama ini telah memaksanya untuk mengambil keputusan yang salah. "Aku hanya ingin kamu bahagia, Sela," katanya dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku tidak pernah menyangka hal-hal seperti ini akan terjadi. Aku terlalu fokus pada diriku sendiri dan tidak memikirkan perasaanmu." Sela hanya terdiam, menatap ibunya yang tampak lemah dan menyesal. "Aku tahu, Bu, tapi sekarang, kita harus belajar dari semuanya. Aku tidak ingin lagi dipaksa memilih antara kebahagiaan keluarga atau kebahagiaanku sendiri," jawab Sela dengan tegas. Meskipun di dalam hatinya masih ada sedikit luka yang belum sembuh. Meskipun jalan menuju pemulihan tidaklah mudah, Sela merasa bahwa hidupnya kini mulai mengambil arah yang lebih baik. Ia tidak lagi hanya seorang korban, tetapi juga seorang wanita yang kuat, yang siap menghadapi dunia dengan cara yang baru. Di sisi lain, Revan juga berusaha memperbaiki dirinya. Ia mulai membuka diri pada Sela, berbicara lebih banyak tentang masa depan mereka, dan bahkan berjanji untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan kehidupannya. "Aku ingin kita membangun hidup baru, Sela," katanya suatu hari. "Aku ingin jadi pria yang pantas untukmu." Sela tersenyum, meskipun masih ada keraguan dalam dirinya. Namun, dia tahu satu hal, meskipun semuanya mungkin tidak akan pernah sempurna, mereka akan berjalan bersama dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Dan itu sudah cukup untuknya. Dengan waktu, cinta dan pengampunan mulai menyembuhkan luka-luka yang ada. Dan meskipun perjalanan mereka masih panjang, Sela merasa bahwa kini mereka memiliki kesempatan kedua untuk memulai hidup baru. Bersama, udara pagi di pegunungan menyusup lembut ke dalam kabin kayu kecil yang mereka sewa. Kabin itu sederhana, hangat, dikelilingi hutan pinus dan suara alam yang tenang. Di luar jendela, matahari mulai menyibak kabut tipis, menyinari lembut wajah Sela yang sedang berdiri di balkon dengan secangkir teh hangat di tangan. Revan muncul dari balik pintu, mengenakan jaket tebal dan syal yang dililit asal. Wajahnya masih pucat, tapi ada senyum yang mulai sering muncul, sesuatu yang dulu langka. Ia berdiri di samping Sela, memandangi panorama luas pegunungan yang terbentang di depan mereka. "Aku baru sadar, sudah lama sekali aku tidak merasakan pagi yang damai seperti ini," ujar Revan pelan. Matanya tak lepas dari langit yang mulai menghangat.
Sela tersenyum kecil, menyandarkan kepalanya di bahu Revan. Karena kita selalu hidup dalam ketakutan dan luka. Tapi sekarang, kita mulai sembuh. Revan mengangguk, lalu menarik napas panjang seakan ingin menyimpan udara segar itu dalam-dalam. Beberapa detik ia diam, sebelum berbalik menghadap Sela. Wajahnya kini serius, namun penuh kelembutan. "Sela," katanya lirih, membuat Sela langsung menatapnya. "Selama ini aku selalu dikelilingi kebencian dan keraguan. Tapi kau datang, dengan cara yang tak kuduga. Di awal aku membencimu, menolaknya, bahkan menyakitimu. Tapi kau tetap tinggal." Sela menahan napas. Suaranya tercekat. Revan lalu merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil. Ia membuka tutupnya. Di dalamnya sebuah cincin sederhana berhiaskan batu safir biru laut. Revan berlutut. "Kali ini, bukan karena keadaan, bukan karena paksaan, tapi karena aku mencintaimu, karena aku memilihmu. Maukah kau menjadi istriku lagi? Tapi kali ini, dengan hati yang bebas dan cinta yang jujur." Air mata Sela jatuh begitu saja. Tangannya menutupi mulut. Bahunya bergetar. Ia mengangguk sambil terisak, lalu membisik, Iya, Revan. Aku mau." Revan berdiri dan memeluk Sela erat, seolah tak ingin melepaskan lagi. Di balik pelukan itu, matahari pagi menyinari mereka, membasuh sisa-sisa luka masa lalu, dan menyambut mereka dalam hangatnya harapan baru. Dan di sanalah, di balik kabut pegunungan yang perlahan sirna, dua hati yang pernah hancur kini belajar mencinta kembali, dengan cara yang lebih dewasa, lebih tulus, dan tanpa luka. Kisahku bukan tentang cinta yang mudah, bukan juga tentang akhir yang sempurna. Ini adalah kisah tentang luka yang dipulihkan, trauma yang dihadapi, dan keikhlasan yang akhirnya menemukan rumahnya. Dulu aku hanyalah bayangan, pengganti yang dijadikan alat demi menjaga harga diri keluarga. Tapi dari semua kepalsuan itu, aku menemukan kebenaran tentang siapa diriku, tentang apa artinya dicintai bukan karena kewajiban, tapi karena pilihan. Aku, Sela, bukan lagi pengganti Rani. Aku adalah istri Revan, yang dipilih, yang dicintai, yang dihargai. Dan untuk setiap perempuan yang merasa tak punya suara, ketahuilah, suara kita berharga. Luka kita bukan akhir, tapi awal dari keberanian untuk memperjuangkan hidup yang lebih layak. Karena cinta yang sejati bukan memaksa untuk dimiliki, tapi berani hadir untuk menyembuhkan.